Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi STT Nazir? Semoga dalam kondisi sehat semua. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Baik, untuk materi hari ini yaitu bab 5 ya, tentang beriman kepada hari akhir. Baik. Bab 5 ini beriman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Yaumul qiyamah, yaitu hari berakhirnya kehidupan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Manusia harus percaya akan adanya hari akhir dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Kiamat itu akan terjadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama. Jadi ada 2 kali malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Tiupan yang pertama, seluruh alam beserta isinya hancur binasa termasuk manusia. Jadi ketika kiamat, maka apa yang ada di dunia semuanya akan hancur, ya, termasuk di dalamnya manusia. Manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur setelah sangkakala kedua ditiupkan. Jadi kemudian setelah semuanya hancur dan binasa, semuanya mati, ya, termasuk malaikat pun mati. Nah, kemudian tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil ini semua yang tadi mati Allah bangkitkan kembali, ya, dari alam kubur. Nah, untuk dihisab segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ya. Kalau dibayangkan hari kiamat ini sangat mengerikan, ya. Semuanya hancur lebur, bahkan gunung, air pun tumpah, air laut pun semuanya hancur, manusia hancur, bahkan malaikat pun tidak ada, ya. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari kiamat dibagi menjadi 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, hancurnya sebagian alam, seperti meninggalnya manusia, itu udah kiamat sugro. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan yang lain-lainnya itu termasuk adalah kiamat sugro. Sekarang sudah banyak terjadi nih, ya, bahkan tsunami sudah beberapa kali, ya, termasuk di daerah kita, ya, di daerah Anyer, ya. Belum lama ini terjadi tsunami kecil, ya. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat yang sesungguhnya, kiamat besar, ya, kiamat yang akan berakhir atau hancurnya seluruh kehidupan manusia di alam semesta ini, ya. Nah, ini kemudian nama-nama hari akhir. Ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Nah, setelah manusia mati semua, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, ini disebut dengan Yaumul Ba'ats, ya, dibangkitkan yang manusia setelah mati semuanya. Kemudian yang kedua Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, maka manusia, ya, berkumpul di Yaumul Mahsyar, ya. Ini hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di tempat ini Allah memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu manusia memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan amal yang dimilikinya. Jadi jalan menuju padang mahsyar ini sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya jelek, maka, ya, akan jelek juga, ya. Matahari akan terasa dekat, ya, dan waktu akan terasa lama. Sementara orang yang amalnya beriman kepada Allah, bentuknya akan baik, tidak merasakan panas, dan waktu menunggu terasa singkat. Jadi itu bedanya, ya. Jadi sudah ditampakkan di Yaumul Mahsyar tentang amal-amal perbuatan manusia, ya. Kalau dia baik, maka biasa-biasa saja. Kalau dia jahat, terburuk amal perbuatannya, maka akan buruk juga. Matahari akan terasa dekat, terasa panas, waktu berjalan akan semakin lama, ya. Tapi sebaliknya bagi orang yang beriman, ini
akan apa? Allah mudahkan, bahkan matahari tidak terasa. Nah, yang ketiga yaitu yaumul hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan manusia. Sekecil apapun ya, perbuatan manusia ya, itu akan dihisab ya. Mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lain yang akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Jadi karena mulut sering berbohong, maka Allah kunci mulut, yang berbicara adalah seluruh anggota badan ya. Kemudian yang keempat adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan ini bagi orang yang amalnya baik. Ketika di dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang yang kafir dan orang-orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Di yaumul jaza ini adalah pembalasan. Kalau amal kita baik, Allah akan memasukkan kita ke surga, dan jika amal kita buruk, maka Allah akan memasukkan kita ke neraka ya. Kemudian yang kelima yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, balasannya surga. Sebaliknya, jika timbangan amal perbuatannya lebih berat dari kebaikannya, maka nerakalah balasannya. Jadi amal kita ditimbang ya, tergantung segala amal perbuatan kita kalau amalnya baik, insya Allah akan masuk surga. Jika amalnya buruk, maka akan masuk neraka. Nah ini tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda umumnya ini ya. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu salah satu pertanda bahwa kiamat sudah akhir ya, sudah dekat. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria, ini sudah terbukti. Pengkhianat dipandang berjasa. Berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, ini sudah banyak di Jakarta ya. Perzinaan dan minuman keras merajalela ya. Perpecahan umat Islam akibat fitnah musuh-musuh Islam. Anak durhaka kepada orang tuanya, ini salah satu ya. Salah satu tanda-tanda umum hari akhir. Orang fasik ya, orang asosial dan amoral menjadi pemimpin ya. Orang yang tidak bermoral menjadi pemimpin, ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Menghormati seorang karena takut akan kejahatannya. Terakhir, peperangan umat Islam dan Yahudi yang berakhir kemenangan di pihak Islam. Ini belum ya. Kalau ini sudah terjadi, maka ini tanda-tanda umum berakhirnya hari kiamat. Tanda-tanda khusus. Nah, ini sudah khusus ini ya. Matahari terbit dari barat. Sudah dipastikan kalau matahari sudah terbit dari barat, ya, itu sudah pastikan tanda kiamat. Sudah dekat, bukan dekat lagi ya, sudah kiamat. Karena biasanya matahari terbit dari timur. Adanya binatang ajaib yang muncul, yaitu binatang yang dapat berbicara. Keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Kalau udah keluarnya Dajjal sudah dipastikan kiamat sudah dekat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ya. Keluarnya asap awan ya, atau dukhon, asap dukhon ya. Ini juga sama ya. Rusaknya Ka'bah ya. Lenyapnya Al-Qur'an dari mushaf dan hati. Ini salah satu tanda khusus bahwa kiamat sebentar lagi datang. Nah, perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menyayangi dan membantu fakir miskin, menyayangi dan memelihara anak yatim, piatu, bersikap berakhlak baik kepada sama, patuh dan menghormati orang tua. Ya. Jadi ini adalah yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Pertama patuh ya, patuh ya ini ya, patuh dan menghormati orang tua. Ini penting ya buat siswa dan siswi. Ini kalau kita percaya tentang adanya iman pada hari akhir, maka kita patuh dan menghormati orang tua ya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan di bab 5 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.